like it's your last chance. If you want more, then here I am. So shit's meant to. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel adik anaknya boy. Anaknya ngigel terinteresoy. Mak bapak ondel-ondel nih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancari dengan Kak siapa? Dengan Mega. Ini Kak Mega. Kak Mega ini di sini itu jadi apa ya? Saya selaku guiding di sini. Saya boleh bertanya Kak? Boleh sebentar. Ini kan lagi ada di di rumah Betawi gitu ya. Boleh nggak Kakak jelasin kayak sejarah rumah Betawi? Oke. Sejarah rumah Betawi. Sebelum kita menjelaskan tentang rumah Betawi, saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan tipikal dari rumah adat untuk masyarakat Betawi itu sendiri, terdiri dari 4 tipe, mulai dari kebaya, gudang, bapang, dan joglo. Nah, yang adik-adik datangin ini adalah tipe kebaya. Ada lagi kalau yang tipe joglo, yaitu kita bisa melihat bentuk atapnya di atap dari panggung gelandungan. Itu adalah tempat pergelaran seni kami. Nah, selain itu juga, kalau misalkan adik-adik mau mengetahui tempat tipe rumah adat Kesamban dan rumah panggung, bisa datang atau berkunjung ke Setu Babakan. Di situ adalah pusat perkampungan Betawi Betawi. Selain itu juga mengenai sejarah dari masyarakat Betawi, yaitu rumah adatnya itu adalah backgroundnya Muslim. Jadi laki-laki dan perempuan itu dibedakan berdasarkan bentuk meja dan bentuk bangku. Nah, yang adik-adik dudukin ini sama saya, ini dikhususkan untuk perempuan. Kenapa seperti itu? Bentuk meja dan juga kursinya ini bentuknya oval ataupun lingkaran, itu menandakan kita ini sebagai karakter seorang wanita itu sebenarnya mengayomi, sama seperti halnya ondel-ondel. Ada yang muka merah perbedaan dari jenis kelamin. Yang merah itu untuk laki-laki, yang putih itu lebih ke perempuannya. Selain itu juga, kalau untuk yang laki-laki, bentuk meja ataupun kursinya itu bentuknya kotak ataupun persegi yang membawa karakter diri dari seorang laki-laki yang bersifat kekeh, berwibawa, tegas seperti dia. Selain itu juga, yang menjadi instrumen ataupun aksesoris dari rumah adat ini adalah gigi balang. Gigi balang ini merupakan filosofinya dari gigi belalang. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu dia namanya hewan belalang, sifatnya mengumpulkan makanan untuk dia bertahan hidup. Kamu mengambil filosofi seperti itu. Jadi kalau orang Betawi itu sifatnya ditanya kerjanya sebagai apa, jawabannya dari serabutan. Mulai dari dia kantoran, rumahan, terus dia berladang, berkebun, apapun akan dia lakukan. Yang penting kebutuhan rumah tangganya terpenuhi. Secara nggak langsung adalah dapurnya ngebul. Ada lagi? Kalau untuk kan katanya teras ada filosofinya teras rumah Betawi, itu maksudnya apa ya Kak? Nah, filosofi yang itu tadi saya jelasin, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sampai sekarang masih terlihat untuk pembedanya dari bentuk meja dan kursinya. Jadi ada yang kotak, ada pun juga yang lingkaran seperti kita lihat saat ini. Kalau bedanya kan tadi ada 4 rumah Betawi, itu bedanya di apa kira-kira? Perbedaan rumah adat ya paling spesifik melalui dari bentuk atap. Nanti kalau misalnya mau melihat bentuk atap tipe kebaya ini agak naik dulu ke atas, jadi lipatan kebaya akan terlihat. Kalau bentuk yang joglo ada dia bentuk lebih mengotak, gudang dan juga bapang agak lebih memanjang, dan skema dari rumahnya juga agak lebih memanjang dan mengotak itu beda, dan banyaknya teras di sisi kanan dan kirinya. Terima kasih ya Kak atas Sama-sama. informasinya. Tadi adalah sesi wawancara dari rumah adat Betawi. Nah, bisa kalian simak lagi videonya selanjutnya ya. Terima kasih. Jawa Barat adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa dan dihuni oleh mayoritas suku Sunda. Masyarakat suku Sunda memiliki budayanya sendiri yang terdiri dari bahasa, norma, aturan, upacara adat, tarian, kebiasaan, hingga arsitektur rumah yang khas. Salah satu rumah adat suku Sunda Jawa Barat adalah Ima Badak Helai yang memiliki arti rumah badak menguap. Ima Badak Helai adalah salah satu jenis rumah panggung khas suku Sunda. Rumah panggung adalah rumah yang dibangun bertumpu pada tiang dan alasnya tidak menyentuh tanah. Di sini adalah rumah
adat Aceh, masyarakat suku Aceh menyebut rumah adat mereka dengan nama Rumah Aceh. Layaknya rumah adat suku-suku di Pulau Sumatera, Rumah Aceh juga merupakan rumah panggung yang memiliki 3 bagian. Panggung pada Rumah Aceh tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,5 hingga 3 meter. Setiap rumahnya ini selalu terdapat rambat atau ruang utama. Adapun ruang-ruang yang lain umumnya yang tergantung pada kemampuan dan kebutuhan masyarakatnya. Seperti rumah yang memiliki 3 ruang, misalnya ia harus disangga oleh ketiganya 16 tiang, sementara 5 ruang akan disangga 24 tiang. Kan knockdown bisa dipasang lagi. Oh iya. Nggak pakai paku. Kalau ini kan sudah ada pakunya. Iya. Kalau ini bikin ya? Ini bikin kan ya? Ada pakunya nih lah. Iya. Ya. Ini kalau rumah kayak gini di Aceh ini cuman kayak buat ini doang atau buat tempat tinggal juga? Ya, Kak. Ya. Iya, Yang selain kayak gitu. Kalau kayak gini kan sebenarnya kan sudah modifikasi. Karena kalau rumah Aceh yang asli, Iya. pintunya ngadap ke bawah, bukannya ke atas. Nah, itu kayak gitu. Iya, yang kayak di depan ya? Iya, terus pintunya juga 2. Iya. Depan dan belakang. Kalau ini kan cuma depan. Jadi kalau rumah Aceh yang asli itu, tamu laki-laki masuk lewat pintu depan, perempuan lewat pintu belakang. Beda-beda. Kalau ini makanya di sini kita nyebutnya rumah pameran. Hanya buat barang-barang yang dipamerkan, hanya arsitekturnya meniru rumah Aceh, rumah adat Aceh. Ya. Rumah gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut rumah gonjong atau rumah bagonjong karena bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang. Jika menurut ukurannya, tergantung pada jumlah lanjarnya. Sedangkan ruangan yang berjajar dari kiri ke kanan disebut ruang. Rumah yang berlanjar 2 dinamakan lipek pandan. Umumnya lipek pandan memakai 2 gonjong. Rumah yang berlanjar 3 disebut balah bubuang. Atapnya bergonjong 4. Sedangkan yang berlanjar 4 disebut gajah maharam. Biasanya gajah maharam memakai gonjong 6 atau lebih. Fungsi dari rumah gadang kaya dengan makna yang merupakan gambaran umum dari kehidupan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah gadang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi tersebut adalah fungsi adat. Sebuah rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lain dari suku yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan adat pada masyarakat Minangkabau dapat kita uraikan berdasarkan kepada siklus kehidupan mereka, yaitu turun mandi, khitan, perkawinan, batagak gala, dan kematian.